Hai semuanya, eksplorasi bareng analisis real yuk. Nah, hari ini kita akan belajar terkait himpunan. Nah, sebelum kita membahas terkait himpunan, saya ingin mengajak teman-teman untuk merecall kembali terkait pengetahuan-pengetahuan yang sudah teman-teman pelajari terkait himpunan. Nah, pertama coba dari beberapa kumpulan yang sudah saya sebutkan di sini, kira-kira mana sih yang termasuk himpunan? Di sini ada kumpulan negara ASEAN, kumpulan benda yang tidak dapat dilihat, ada kumpulan mahasiswa pandai, kumpulan video menarik, kumpulan bilangan ganjil, kumpulan platform belajar online, kumpulan dosen yang baik, kumpulan nama hewan berkaki 5. Coba kalau kumpulan negara ASEAN nih, himpunan bukan? Himpunan. Kemudian untuk kumpulan benda yang tidak dapat dilihat, himpunan juga bukan? Himpunan. Nah, coba kita cek. Kalau kumpulan negara ASEAN, apa aja sih anggotanya? Misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, sampai Kamboja, sampai Laos, dan seterusnya ya. Kemudian kalau kumpulan benda yang tidak dapat dilihat, misalkan udara, misalkan panas. Nah, kita bisa kan menyebutkan kalau misalkan benda itu tidak dapat dilihat, maka dia akan masuk ke dalam kumpulan ini. Kemudian yang ketiga, ada kumpulan mahasiswa pandai. Bukan himpunan ya? Bukan, karena penilaian setiap orang terkait mahasiswa pandai itu berbeda-beda. Kemudian ada kumpulan video menarik, ini juga bukan himpunan karena penilaian setiap orang tentang video menarik itu tidak akan selalu sama. Kemudian ada kumpulan bilangan ganjil, merupakan suatu himpunan. Dan kumpulan platform belajar online ini juga himpunan, karena kita bisa menyebutkan apa saja sih platform belajar online. Platform misalkan Foxit gitu, oh itu bukan platform belajar online gitu kan ya. Berarti kita bisa mengklasifikasikan dia masuk di dalam kumpulan itu atau tidak. Kemudian ada kumpulan dosen yang baik. Nah, ini benar bukan himpunan. Karena jadi antara si A sama si B membuat kumpulan dosen yang baik itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kemudian ada kumpulan nama hewan berkaki 5. Nah, ini juga suatu himpunan. Bisa nggak kita nemu hewan berkaki 5? Ya kalau bisa ya nanti tinggal sebutkan nama anggotanya, kalau nggak bisa berarti isinya adalah himpunan yang tidak ada isinya, yaitu himpunan kosong. Untuk syarat menjadi himpunan berarti sini ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kalau di dalam himpunan itu anggota-anggotanya harus berkaitan dan juga deskripsinya harus terdefinisi dengan baik. Apa sih makna terdefinisi dengan baik di sini? Intinya kita nggak ada keraguan untuk menentukan apakah X itu suatu anggota atau bukan anggota, seperti itu. Sehingga kalau kita ngomongkan himpunan akan erat sekali dengan simbol yang seperti ini. Dan juga simbol yang seperti ini. Ini anggota himpunan, ini bukan anggota himpunan. X unsur di A atau X bukan unsur di A. Jadi ketika kita ngomongin himpunan pasti kita bisa menentukan apakah suatu elemen itu ada di dalamnya atau tidak. Nah, kemudian secara umum kalau secara matematis kita bisa menyatukan himpunan itu ke dalam notasi pembentuk himpunan yang biasanya disimboli oleh kurung kurawal dan di dalamnya berisi di sini ada himpunan yang sedang dibicarakan dan juga pernyataan di dalam X yang harus dipenuhi. Sehingga di sini S-nya adalah konteks dari himpunan yang dibicarakan, kemudian P-nya adalah pernyataan dalam X yang harus benar. Maknanya apa? Maknanya berarti X itu merupakan anggota dari himpunan yang ada di dalamnya sini kalau PX-nya itu benar, kalau X itu memenuhi pernyataan yang ada di belakang ini. Selain notasi pembentuk himpunan, kalau kita pengen belajar analisis real, kita harus mulai akrab dengan yang namanya himpunan-himpunan dari bilangan. Misalkan ini ada himpunan bilangan asli disimboli dengan double N, ada himpunan bilangan bulat disimboli dengan double Z, ada himpunan bilangan rasional, ada himpunan bilangan real yang simbolnya adalah Hi dan R, double. Nah, di sini kalau himpunan bilangan asli berarti isinya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau himpunan bilangan bulat berarti ya 0, 1, min 1, 2, min 2 dan seterusnya. Nah, kalau himpunan bilangan rasional, nah ini yang agak unik. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang bisa kita bentuk menjadi M per N, di mana Mn-nya itu anggota bilangan bulat dan N-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Jadi misalkan kalau saya tanya 2 itu bilangan rasional bukan? Iya, bilangan rasional karena 2 bisa dibentuk jadi 2 per 1, 4 per 2 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan.
Kalau misalkan saya punya nih, coba diamati, ada himpunan A isinya 1, 2, 3 sama B isinya 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ada C, himpunan isinya 2, 4, 6 sama himpunan D adalah himpunan bilangan kelipatan 2. Kemudian yang terakhir saya punya dua himpunan lagi yang namanya E isinya adalah A, B, C, F juga isinya adalah A, B, C. Kira-kira kalau saya buat suatu relasi dari masing-masing himpunan ini ke himpunannya sebelah kiri, ke himpunan sebelah kanan, kira-kira apa sih relasinya? Subset, betul ya. Jadi kalau kita amati di sini, setiap elemen dari himpunan yang ada di sebelah kiri pasti termuat di dalam himpunan yang sebelah kanan. Jadi misalkan nih 1, 2, 3 meskipun nggak berurutan, tapi setiap elemen dari A yaitu 1, 2, 3 itu termuat di dalamnya himpunan B. Begitu juga untuk C dan D. Apalagi yang E. Nah, yang E sama F ini, E ini isinya A, B, C. Ternyata setiap elemen di sini semuanya termuat di dalamnya F dan sama persis. Sehingga di sini kita perlu mendefinisikan sebenarnya apa sih yang disebut dengan subset atau himpunan bagian itu. Kita lihat di sini. Kalau kita ngomongin subset atau himpunan bagian, nanti sama saja kita juga ngomongin yang namanya superset atau superhimpunan. Misalkan di sini ada dua himpunan. Himpunannya adalah A dan B. Ketika saya mempunyai relasi dari dua himpunan ini adalah A subset B, maka pertanyaannya adalah kapan dikatakan kalau A itu subset dari B? Kapan kira-kira? Oh, yaitu ketika semua anggotanya dari A ini termuat di dalamnya B, gitu kan ya? Artinya apa? Jika saya punya X anggota A, maka pasti X-nya ini anggota B. Tentunya teman-teman ingat kan, kalau kita ngomongin analisis real, berarti kita akan ngomongin yang namanya pembuktian. Kalau ngomongin pembuktian, maka akan erat dengan istilah jika maka. Jadi ketika didefinisikan X itu anggota dari A, di mana A itu subsetnya B, maka yang bisa kita simpulkan adalah X-nya anggota dari B. Nah, kalau kita pakai simbol superset itu menjadi seperti ini. A subset B, jika dan hanya jika B-nya ini superset dari A, seperti itu. Atau kalau secara simbolis bahasa-bahasa pembuktian itu kayak gini. A subset B, jika dan hanya jika dipenuhi, jika X anggota A, maka X anggota dari B, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin nggak sih kalau misalkan kita membuat suatu istilah yang kita sebut dengan proper subset atau subset sejati, itu yang bisa didefinisikan dengan ketika A itu subsetnya B, tetapi ada suatu elemen lain yang di sini disebut X, suatu elemen di dalamnya B yaitu X, tetapi X-nya itu tidak terdapat di dalamnya A. Kalau kita representasikan dalam diagram Venn, bentuknya seperti ini. Ketika A ini menjadi himpunan bagian dari B, tetapi di luarnya A ini ada elemen lain yang termuatnya itu di B, tetapi tidak termuat di A. Itulah yang disebut A itu proper subset atau subset sejati dari B, seperti itu. Contohnya apa ya? Contohnya yang tadi kita punya A subset B, di mana A-nya itu isinya 1, 2, 3, B-nya isinya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di situ kita bisa menemukan ada anggota yaitu 4 dan 5, di mana 4 dan 5 itu termuat di dalamnya B, tetapi dia tidak termuat di dalamnya A. Oke, kita lanjutkan ya. Seandainya saya punya dua himpunan. Himpunan A isinya A, B, dan C. Kemudian himpunan B isinya juga A, B, dan C. A itu sama dengan B. Nah, kapan sih dikatakan A itu sama dengan B? Maka kita punya definisi kesamaan dua himpunan, yaitu dua himpunan A, B dikatakan sama, dan biasanya ditulis dengan A sama dengan B. Itu berlaku jika mereka memuat unsur yang sama. Seperti ini. Isi dari anggota yang di dalamnya A dan B ini benar-benar sama persis, maka disebut himpunannya sama. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana cara menunjukkan bahwa dua himpunan itu sama?
Caranya adalah kita harus menunjukkan kalau setiap anggotanya A ini menjadi anggotanya himpunan B. Dan sebaliknya, setiap anggota dari himpunan B juga harus termuat di dalamnya A. Sehingga muncul untuk membuktikan A sama dengan B, kita sama saja menunjukkan bahwa A itu subsetnya B dan B juga subsetnya A. Misalkan kita punya simbol-simbol matematika yang sering dipakai di pembuktian, artinya menjadi seperti ini. A itu sama dengan B jika berlaku atau jika dan hanya jika di sini X-nya anggota A, jika dan hanya jika X-nya anggota B. Jadi kalau kuncinya ingin membuktikan sama, harus dibuktikan saling subset atau seperti ini, saling subset. Oke, next kita lanjutkan terkait kalau saya punya representasi seperti ini, kira-kira apa sih hal pertama yang nanti ada di pikiran teman-teman? Oke, pasti bentuk seperti ini yang muncul nanti adalah irisan sama gabungan. Contohnya ini, kalau irisan berarti yang ada di dalamnya warna kuning ini adalah A irisan B. Maknanya adalah C ini termuat di dalam A dan C ini termuat di dalamnya B. Atau kalau kita pengen melihat dari sisi warna keseluruhan ini, misalkan merah, kuning, hijau, kalau dijadikan satu menjadi satu himpunan yaitu gabungan, yaitu A digabung dengan B, maka akan membentuk himpunan dengan warna yang direpresentasikan dengan merah, kuning, hijau ini. Sehingga di sini kita akan membahas setelah ini terkait operasi himpunan. Apa sih operasi himpunan itu? Ya pasti kaitannya dengan gabungan, irisan, dan juga ada satu lagi yang perlu kita bahas, yaitu terkait komplement. Nah, definisi di sini mengatakan bahwa gabungan dari himpunan A dan B itu adalah himpunan yang berisi X, di mana X ini ada di A atau X ada di B. Jadi di sini dilihat ada istilah atau itu maknanya berarti boleh di salah satu, boleh di kedua-duanya. Kemudian irisan dari himpunan disimboli dengan seperti ini. Nah, kalau dua himpunan itu A dan B dikatakan beririsan atau A iris B, itu didefinisikan dengan himpunan yang berisi X, di mana X-nya itu anggotanya A dan X-nya anggota B. Kemudian yang ketiga adalah komplement, atau di sini lebih tepatnya komplement B terhadap A. Artinya disimboli dengan bentuk seperti ini, A tanpa B berisi himpunan di mana X-nya itu didefinisikan dengan X anggotanya A, tetapi atau dan, boleh terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya lebih suka pakai tetapi karena belakangnya kan negasi kan yang diomongkan, jadi lebih cocok pakai tetapi. Tapi kalau teman-teman mau pakai dan juga boleh. Sehingga di sini ada dan atau tetapi. Jadi X itu anggota dari A tanpa B kalau X-nya itu anggota A tetapi X-nya tidak di B, seperti itu. Sehingga kalau kita representasikan ke dalam diagram Venn, kalau gabungan itu adalah semua yang diarsir ini merupakan gabungan dari A dan B, kemudian yang untuk irisan itu ya hanya daerah di mana X itu termuat di dalamnya A sekaligus termuat di dalamnya B. Kemudian kalau komplement kita amati, komplement A tanpa B artinya kita hanya mengambil anggota di mana hanya termuat di A saja tetapi tidak termuat di dalamnya B. Itu yang disebut dengan komplement B terhadap himpunan A. Jadi A tanpa B itu adalah komplement B terhadap himpunan A. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke definisi, apa dong makna dari X anggota dari A gabung B? Kita kembalikan ke definisi ini. Kapan X itu dikatakan anggota dari A gabung B? Yaitu ketika X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Kemudian gimana untuk X anggota dari A iris B? Maka kalau kita kembalikan ke definisi, yaitu bermakna X anggota A dan X anggota B. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita simpulkan jika X itu anggota dari A tanpa B?
Maka kalau kita kembalikan lagi ke sini, jadi X anggota A tetapi X bukan anggota B. Nah, ini terkait dengan operasi himpunan. Oke, kita lanjutkan ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong kan simbolnya kayak gini. Teman-teman pasti udah pada ngerti kan, yaitu ketika tidak memiliki unsur atau anggota di dalamnya. Kemudian ada lagi yang istilahnya dua himpunan yang kalau diiriskan nggak ada, atau dua himpunan yang saling asing yang tidak memiliki unsur yang sama. Jadi A sama B ini nggak ada irisannya. Jadi A iris B kosong. Itu disebut dua himpunan yang saling asing, yaitu tidak memiliki unsur yang sama. Oke teman-teman, sekian penjelasan terkait konsep himpunan yang sering dipakai di analisis real. Semoga bisa membantu untuk memahami materi ya. Terima kasih. Bye semuanya.